Tahun 2023 perekonomian dunia dihantui resesi dan gejolak pasar keuangan seiring melonjaknya inflasi dan masih berlangsungnya perang Rusia-Ukraina. Lantas jenis investasi apa yang cocok dilakukan investor di tengah ancaman resesi 2023? Saat ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan founder dan CEO M-Trade, Ellen May. Mbak Ellen, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Ya, terima kasih sama-sama udah invite saya. Ya, Mbak Ellen, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani ini memprediksi resesi global akan mulai terjadi pada tahun depan, tahun 2023. Lalu hal ini dikarenakan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris untuk menurunkan inflasi. Kalau Anda melihat ini seperti apa peluang investasi di Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat di global, terutama di Amerika dan Eropa, khususnya Inggris, memang saat ini terjadi resesi, terutama di Amerika. Meskipun di Eropa secara indikator perekonomian tuh belum menunjukkan definisi resesi, yaitu perlambatan selama 2 kuartal berturut-turut, tapi ekonominya memang udah berantakan di sana. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri saya melihatnya sangat berbeda. Kenapa? Karena Indonesia ini sebenarnya dalam tahap recovery. Kalau dulu Amerika udah recovery duluan dan kemudian ekonominya kepanasan karena inflasi, di Indonesia justru malah dalam tahap awal recovery. Sehingga di sini juga membuat investor asing itu tertarik untuk masuk ke Indonesia. Hal ini kita bisa lihat dari yang pertama, tingkat inflasi Indonesia itu yang paling bagus dibandingkan dengan Asia Pasifik. Kemudian yang kedua, kenaikan suku bunga juga tidak terlalu signifikan dibandingkan negara di Asia Pasifik. Dan kita lihat untuk emiten-emiten perbankan besar, 4 perbankan besar, itu mereka memiliki likuiditas yang cukup besar. Sehingga mereka tidak perlu untuk menaikkan bunga deposito, cost fund-nya pun murah, ya rendah, sehingga itu sangat menguntungkan sekali untuk bank-bank besar di Indonesia, terutama 4 perbankan besar, BCA, Bank Mandiri, BRI, dan juga BBNI. Nah, hal ini berbeda dengan bank-bank kecil. Kemudian yang berikutnya, kita melihat posisi Indonesia ini cukup strategis di tengah kondisi dunia yang dalam kondisi perang Rusia-Ukraina, karena dengan adanya ban atau impor komoditi batubara dan banyak komoditi lain dari Rusia ke Eropa, ini membuat harga batubara naik tinggi. Dan ini sangat menguntungkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil batubara yang terbesar. Maka dari itu sebenarnya duit di asing itu mereka masih tetap ada dan mereka mencari di mana sih bisa taruh duit ini. Nah, kalau dulu di tahun 2020 investasinya tuh mereka ke Amerika, Inggris, dan juga China, karena negara tiga ini yang mengembangkan vaksin, yaitu vaksin Pfizer, AstraZeneca, dan juga Sinovac di China gitu. Nah, sedangkan di tahun 2021 investasi itu di Amerika dengan adanya work from home dan menariknya saham-saham teknologi, emiten-emiten teknologi. Nah, saat ini ketika Amerika slow down, Eropa slow down, dan China juga sudah mulai agak kepanasan ekonominya, maka mereka melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang posisinya paling strategis secara investasi dan juga secara perekonomian, bahkan yang terbaik di Asia Pasifik. Kalau kita perhatikan, inflasi di Indonesia cukup bagus. Mungkin di negara lain ada tuh yang inflasinya cukup oke juga, tapi sebenarnya kondisi pasar modal dan suku bunganya juga nggak begitu bagus gitu. Jadi kita melihat juga posisi Indonesia dibandingkan negara-negara lain, Indonesia tuh menang dalam belanja domestik. Dalam belanja domestiknya Indonesia ini sekitaran 50-60% di Indonesia. Amerika juga belanja domestiknya tuh tinggi, sekitaran 60-70%. Tapi karena inflasi tinggi dan suku bunga naik tinggi, itu membuat kualitas atau daya beli masyarakat agak berkurang. Indonesia sendiri sebenarnya karena kenaikan BBM kemarin, indeks keyakinan konsumen tuh agak turun dikit, tapi masih di atas angka 100. Jadi kita melihatnya sebenarnya untuk Indonesia sendiri kita masih cukup optimis sampai tahun 2023 nanti. Kekhawatiran akan resesi global itu sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Yang paling penting adalah kita bersiap-siap, bukan menyepelekan juga. Karena kalau dibilang resesi dari global, sekarang pun kondisi Amerika dan Eropa ini bukan cuma resesi lagi, tapi bukan cuma bersin-bersin aja perekonomiannya, tapi udah batuk-batuk parah. Dan pasar modal Amerika turun dalam dari Januari, Indonesia tuh masih naik di Januari kemarin. Tetap ada konsolidasi, tapi Indonesia masih tetap lebih bagus. Jadi apa yang kita baiknya lakukan untuk dalam kita mengelola keuangan, berbisnis, dan juga dalam berinvestasi adalah tetap stay cash,
ya. Jadi uangnya jangan dihabisin untuk investasi sekarang, sambil kita masuk bertahap. Kalau saya memperhatikan Indonesia pasar modalnya atau pasar sahamnya tetap akan ada koreksi atau penurunan, tapi penurunannya nggak akan sampai terjadi crash seperti tahun 2008 karena sekarang posisi Indonesia itu cukup menarik dibandingkan negara-negara lainnya. Ya, Mbak Ellen berbicara mengenai tadi Anda katakan kita juga harus bersiap-siap begitu ya. Tapi ketika memang perekonomian berjalan sebagaimana tidak semestinya, ini kita harus mempersiapkan kondisi keuangan kita seperti yang tadi Anda katakan. Nah, dampak dari kemungkinan resesi ini tentu bisa kita minimalisir. Nah, menurut Anda bagaimana untuk mengatur portofolio investasi ke dalam bentuk yang lebih aman? Apakah ini strateginya bisa dibilang sama atau berbeda dengan yang 2008? Lebih konservatif pastinya di tengah ketidakpastian global ini, kita tetap lebih konservatif dan mesti menyesuaikan dengan skill, ilmu, dan profil resiko dari tiap orang. Nah, untuk teman-teman yang sama sekali belum siap dengan resiko fluktuasi di pasar saham, saya sih menyarankan sebenarnya ke obligasi atau ke fixed rate, di mana tingkat imbal hasilnya antara 5,9 sampai 7% lebih, dan itu resikonya buat teman-teman yang pemula tuh kecil. Kalau misalkan nggak dijual di tengah-tengah, kalau sampai jatuh tempo, dijualnya sebenarnya nggak ada resiko fluktuasi harga gitu. Kecuali dijual di tengah-tengah, itu pun masih bisa untung juga. Dan kalau memilih harga fixed rate-nya tuh harga yang di bawah 100 tuh mesti agak murah. Ada beberapa yang agak murah. Kemudian yang kedua, yang profil resikonya cenderung berani itu bukan hanya berani cuan, tapi berani menghadapi kerugian atau floating loss, bisa dipertimbangkan untuk investasi reksadana. Kalau tidak memahami strategi dalam investasi saham, yaitu masuk ke reksadana campuran. Nah, kemudian buat teman-teman yang memang sudah terbiasa dengan investasi saham minimal 1 tahun, jadi udah melewati masa up and down juga dalam 1 tahun ini cukup volatile, boleh berinvestasi di pasar saham dengan cara sebenarnya, kalau saya mengarahkan mengatur portfolio investasi saham itu saat ini up to 50% itu di perusahaan perbankan besar, mix dengan beberapa blue chip yang lainnya, dan saya disclaimer dulu di sini ya, mungkin beberapa pilihannya ada Astra International, TLKM yang kita tunggu waktu dia turun atau koreksi, dan kondisi saat ini per Oktober ini udah cukup murah secara valuasi dan secara harga untuk Astra International dan untuk ICBP, INDF-nya gitu. Tapi untuk saham-saham perbankan besar kita masih tunggu lagi. Jadi kembali lagi dalam mengatur portfolio saham, kita banyakin di saham-saham yang memang cenderung disukai oleh investor institusi besar, bukan sekedar kapitalisasi besar. Karena kalau kapitalisasi besar, kita lihat beberapa perusahaan teknologi seperti contohnya Arto dan GoTo, ini juga market cap-nya gede, tapi turun terus. Kenapa? Karena secara fundamental investor-investor besar, investor institusi itu mereka melihat masih memilih perusahaan yang solid fundamentalnya seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BBNI. Kemudian ada beberapa yang lain dari perbankan itu, ada Astra International dan juga TLKM. Nah, tambahan untuk ICBP dan Indofood mungkin masih agak-agak slow, karena memang yang difavoritkan saat ini adalah perbankan besar. Kenapa perbankan besar? Ya, nah itu tadi yang pertama, di Indonesia ini likuiditas untuk perbankan besar itu udah sangat tinggi sekali, dan mereka tuh istilah kata quote on quote nggak butuh duit lagi gitu dari nasabah, sehingga mereka nggak perlu naikin bunga deposito dan cost of fund-nya tuh rendah. Nah, banyakin di situ mungkin sekitar up to 50 to 60%, makin pemula makin besar di situ tuh. Jadi makin turun makin dibeli, dan cara belinya bukan sekali langsung hajar beli sekarang, habis ini market buka langsung beli, enggak. Cara belinya bertahap, mungkin bisa tiap bulan beli pas dia turun, tiap bulan pas turun alokasikan uang. Selebihnya mungkin sekitar 30-40% dari uang yang buat diinvestasi di pasar saham itu bisa digunakan untuk investasi jangka panjang buat saham-saham yang valuasinya masih murah dari berbagai sektor, di sektor retail, properti, pulp and paper, poultry, ya. Kira-kira 4 sektor itu, dan juga industri semen yang sekarang juga masih murah. Memang secara teknikal trennya masih jelek harga sahamnya, tapi kita menabur benih di situ dikit-dikit gitu, dan mungkin sisanya bisa buat trading. Jadi mungkin 20-30% untuk investasi jangka panjang pada saham second liner, dan 10%-nya atau 20% sisanya tuh bisa buat trading untuk saham-saham kecil. Sekali lagi, angka persentase ini bukan satu angka yang
pasti bukan satu angka yang harus fix Anda ikuti, ini cuma gambaran aja. Semakin Anda pemula, maka untuk porsi saham-saham yang saya bisa bilang fundamentalnya bagus, big cap dan fundamentalnya oke tuh semakin gede. Jadi semakin pemula tradingnya mungkin makin dikecilin dan invest untuk saham-saham second liner itu agak-agak dikecilin karena fluktuasinya lumayan gitu. Oke, terakhir Mbak Ellen mungkin bisa diberikan tips begitu ya untuk memilih sektor-sektor mana saja. Tadi kan Anda sudah memberikan sektor mana saja yang sebaiknya mungkin bisa dipilih saat ini. Mungkin ada yang harus diantisipasi dan juga strategi ke depannya seperti apa? Iya, tadi saya udah sebutkan untuk sektor perbankan yang dipilih itu perbankan besar 4 pilihan itu aja dulu karena untuk perbankan kecil apalagi perbankan digital ini justru malah susah karena mereka bunga deposito besar untuk menarik investor yang menarik nasabah sehingga cost of fund atau biayanya tuh jadi besar gitu dan di sini dengan kenaikan suku bunga ya itu jadi memberatkan mereka. Nggak heran kalau banyak perbankan digital yang turun. Kemudian poin kedua adalah kita melihat sektor batubara. Sektor batubara ini dalam jangka pendek di bulan Oktober, November ini mungkin agak-agak turun dikit secara harga sahamnya. Tapi kalau kita melihat harga batubara sendiri, ini masih akan atraktif sampai tahun 2023 nanti, di mana harga produksi batubara kita tuh cuma sekitar 40 sampai 50 US dollar per metric ton. Nah, sekarang harga batu bara tuh sekitar di angka 300-400-an, sempat mencapai level tertinggi itu di sekitaran 400-an US dollar gitu ya. Kalau sampai tahun 2023 nanti harga batu bara turun, seandainya ban untuk impor batu bara dari Rusia ke Eropa ternyata dibuka, udah nggak di-ban lagi, harga batu bara pasti turun karena supply-nya jadi lebih banyak. Nah, itu gimana nasib emiten batubara, sektor batubara, mereka masih akan baik-baik saja, masih akan cuan gitu, dan laporan keuangannya masih akan bagus. Tahun depan kemungkinan masih bisa bagiin dividen juga gitu. Nah, tapi sebenarnya di sini kita perlu tahu karakter dari saham-saham batubara ini sendiri ya. Saham-saham batubara atau komoditas ini pergerakan atau fluktuasinya tuh jauh lebih bumpy, lebih volatile dibandingkan dengan saham-saham perbankan. Jadi kalau teman-teman nggak siap dengan fluktuasi, mungkin untuk sektor batubara ini kecil aja dulu, diamati dulu aja, nggak akan terlambat kok gitu. Jadi sekarang biarkan saham batubara yang udah naik ketinggian, udah all time high seperti Adaro tuh udah all time high, biarin dia turun dulu, biarin dia konsolidasi dulu selama bulan Oktober, November ini, baru nanti kita lihat lagi di bulan November, Desember ya, November akhir, Desember, apakah kita bisa entry lagi dengan posisi harga yang pastinya lebih baik karena udah ada diskon atau koreksi di market ya kira gitu. Baik, terima kasih Ellen May, founder dan CEO Mtrade sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today terkait investasi kala dunia resesi.